Jungle. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya karena kita cuaca seperti ini mau tidak mau kita teori saja. Tapi dalam teori ini kita akan melakukan tanya jawab. Ya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Seputar permainan bola besar. Ya. Seputar permainan bola besar. Ya. Bola besar itu, sebentar, kamu ada pertanyaan tadi, apa kamu tanya? Ya, kalau mau bertanya nanti bisa pinjam pakai mic aja supaya suaranya jelas. Kalau pakai mic suaranya jelas. Ya. Kalau nggak pakai mic suaranya nggak kedengaran. Ya. Ya, jangan mengkambing hitamkan orang. Ya. Itu namanya tidak baik, ya. Kalau kamu katakanlah kamu, ya. Kalau teman katakanlah itu teman meminta tolong saya untuk bertanya. Ya. Kalau kamu pribadi katakanlah kamu yang bertanya. Ya, masuk. Ya. Ya, Daniel, silakan Daniel, mau bertanya apa? Bagaimana cara mengatasi broken home? Enggak, kasih aja nanti kasih aja sama dia, nanti baru dia kembalikan. Kasih aja mic-nya. Kasih aja mic-nya, ya. Sudah. Nah, ini tadi katanya masalah broken home. Ya. Oke, masalah broken home ya. Tolong mic-nya dipegang jangan sampai jatuh. Jadi yang ditanya tadi apa tadi? Bagaimana mengatasi broken home? Oke. Sudah itu. Orang udah pakai mic ini, kau ribut di sini. Nah, cara mengatasi orang yang broken home. Iya. Oke. Sebelum saya jawab, ya. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawab? Perlu itu ya. Ini namanya pengetahuan. Ya. Ini namanya pengetahuan. Ada yang mau menjawab di antara Anda ini? Dia bertanya bagaimana cara mengatasi broken home. Nah, sebelum kita mau menyampaikan sesuatu masalah broken home, sekarang kita tanya dulu, kita paham nggak maksud daripada broken home itu? Kasih mic ke sana. Orang ada yang mau menjawab. Nggak usah ini, nggak apa-apa, ya. Tempelin, Pak. Jangan, cukup begini aja, didekatkan di dalam perasaan ya, di dalam perasaan, di depan perasaan. Silakan. Apa tadi yang kamu ingin menjawab masalah broken home? Kan saya bertanya, ya, bagaimana mengatasi orang yang broken home? Kamu ada asa terus, kemudian saya tanya, Anda paham nggak yang dimaksud dengan broken home? Kamu kan ada jawab, silakan jawab. Ya, jawab aja. Enggak. Oh iya, itu yang namanya broken home. Apalagi ayah ibu cerai, rumah tangga hancur berantakan. Apalagi kayak ibu dan ayah sering berantem,
perselingkuhan, perselisihan pendapat. Kamu yang bertanya kok kamu yang menjawab? Ya. Udah itu aja. Masih. Nah, yang lain. Yang lain silakan. Ada, silakan. Nanti mau jawab rumah yang rusak itu bersalah. Rumah yang rusak terus cara mengatasinya. Iya, pokoknya kita di sini adalah bentar dulu, John Loy. Ya, sabar. Ya. Ayo bicara kalau mau bicara. Kita di sini kan sama-sama untuk mencari solusi, ya. Sekali lagi kita di sini sama-sama mencari solusi dengan permasalahan ini tadi. Ya kan? Kita sama-sama kepengen tahu yang kedua, apakah bisa kita mengatasi dan apakah bisa ya kita nanti suatu saat nanti kita tidak terjadi orang-orang seperti itu. Dia sama-sama kita bahas di sini. Ya, itu loh. Nggak usah takut, nggak usah malu. Oh ya, nggak jadi, sudah ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, siapa tadi namanya? John Lennon ya. Gebiar John Loy, silakan. Ya, cara mengatasinya bagaimana? Bukan mengatasi. Masih masalah apa yang kamu ketahui tentang broken home. Kita belum ke arah mengatasi. Sekarang apa yang kamu ketahui tentang ya atau apa yang dimaksud dengan broken home? Orang tua berkelahi. Orang tua berkelahi. Masalah rumah tangga ya. Betul. John Loy bilang ya. Biar John Loy. Itu aja. Oh ya, yang lain ada? Masalah rumah tangga. Ya, ada rumah pasti ada tangga. Karena tangga itu untuk naik ke rumah. Ada yang lain? Cewek, ini cewek dua nih. Hanya mau bertanya, tapi belum bisa menjawab. Oke, tapi kita bahas dulu satu ini. Jangan dulu bertanya, satu bereskan dulu ya. Jangan kamu sudah ada. Siapa ini tadi yang pegang ini ya, wakil ya. Saya lihat wakilnya rajin ya. Ya, saya senang kelas ini ya. Ini kelas berapa? 10 TKP 10 TKJ. Oh ya. Ya, kalau 10 TKJ 1 memang dari dulu memang agak lebih bagus lah istilahnya ya. Lebih bagus dalam artian tata keramanya ya. Masih bagus dibanding TKJ 2. Ya. Oke, kita lanjut ke masalah itu tadi. Sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada yang menjawab? Tidak ada, oke. Jadi apa yang Anda ketahui tadi atau apa yang Anda sampaikan tadi itu memang betul. Bahwa yang dimaksud dengan broken home itu adalah masalah rumah tangga. Masalah kehancuran rumah tangga. Begitu, itu namanya broken home. Broken itu adalah patah, rusak, hancur. Kan ada broken heart, patah hati. Nah, itu kan ada. Sekarang broken home. Ya, rumah tangga yang hancur. Ya, rumah tangga yang tercerai-berai. Anak kemana, ibu kemana, ayah kemana. Ya, itu yang namanya broken home. Ya, yang dimaksud broken home itu rumah tangga hancur. Nah, sekarang
Udah jelas tadi apa yang dijawab oleh teman-teman Anda itu adalah seperti itu. Ya? Paham? Si Muhammad siapa ini? Muhammad Raja. Tadi yang dijawab oleh teman-teman Anda udah paham? Apa dijawab oleh John Lloyd tadi? Yang lain dengarkan saya. Yang punya pertanyaan dengarkan saya. Ya? Orang tua bercerai. Ya. Banyak masalah. Tapi kalau banyak masalah masih dalam satu rumah tangga tidak tercerai-berai, berarti bukan broken home. Yang namanya broken home itu adalah keluarga yang hancur berantakan. Ya. Makanya saya bilang tadi, ibu kemana, bapaknya kemana, anaknya kemana. Itu namanya broken home. Ya? Paham ya? Oke. Dapat di kau tidur. Kalau kamu tidur nanti wadah itu tiba-tiba habis dari depan. Iya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi ya supaya tidak terjadi broken home. Kamu. Bentar, mana mic tadi? Saya suruh dia jawab supaya dia jangan ngantuk. Ya. Mana mic tadi? Pinjam. Ya. Kamu masih kerjakan itu? Oke. Silakan jawab si Magdalena ya. Ya. Sebentar. Nama, sebutkan nama kamu siapa? Linda? Oh, Rida Aulia. Silakan Rida. Ya, adakah pendapat kamu, menurut pendapat kamu, adakah yang menurut kamu bisa diatasi? Oke, enggak, ini mic-nya ditaruh dulu di yang baik. Soalnya nanti suaramu enggak jelas di TV ya. Ini masuk TV masalahnya. Ya. Ya, silakan. Sering ngumpul keluarga. Saling terbuka. Ada lagi? Sering kumpul keluarga. Saling terbuka. Saling memaafkan. 3 itu ya. Oke. 3 yang dijawab oleh si siapa tadi namanya? Rida Aulia. Lanjut, ada lagi yang lain. Cara mengatasinya. Masalah rumah tangga. Siapa lagi? Ayo, jawab. Kalau ada yang mau menjawab. Bukan, kalau ada yang mau menjawab silakan. Ya, kalau tidak juga nggak masalah. Kan namanya kita memberi pendapat itu wajar ya. Paham ya? Kita memberi pendapat itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan dipaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Paham ya? Nah, namanya kita berpendapat itu wajar. Silakan. Ada, siapa namanya? Denis ya. Ada nggak Denis? Nggak ada. Kalian jangan sembarangan. Ya, silakan. Si siapa ini tadi namanya? Si Alex. Ya, silakan si siapa namanya? Alex. Dengar dulu, jangan menambah-nambah. Ya, udah kita dua nih udah sama kepala pada botak ini. Ya. Udah, silakan. Cara mengatasinya itu yaitu dengan direnovasi. Dengar. Dia punya pendapat. Renovasi dalam artian kita itu memperbaiki hubungan dengan keluarga. Misal kalau ada perpecahan atau pertengkaran dengan rumah tangga itu kita perbaiki gitu. Jadi jangan dibiarkan ya, misal ya lagi berantem itu dibiarkan ya. Karena ada niat hendak memperbaiki gitu nah. Oh iya, tidak ada niat untuk memperbaiki. Jadi ya gimana ya? Harus saling memperbaiki gitu nah, harus saling saling memperbaiki, apalagi? Menyadari kesalahan masing-masing. Oke, ya.
Nih kayaknya ada calon bapak, ada calon ibu ya. Ya supaya jadi hal yang tidak diinginkan. Oke, tolong diingat ini ya adalah pengalaman Anda, apa yang Anda sampaikan ini ya. Perhatikan, saya ngomong nih. Yang kita bahas hari ini ya. Ini nanti akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Bila Anda sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, buka YouTube Pak Diony. Kenapa? Oh iya, ini loh dulu saya pernah menyampaikan ini. Kalau saya berkelahi dengan istri atau dengan suami saya, oh ini pernah saya sampaikan ini. Jadi tidak ada artinya komitmennya itu. Dia sendiri yang menyampaikan masalah bagaimana cara mengatasi. Setelah dia menghadapi secara langsung, ternyata tidak bisa mengatasi. Nah itu harus hati-hati. Ya, itu harus hati-hati. Karena hal-hal seperti itu tidak semudah dan tidak segampang apa yang kita bicarakan, kita sampaikan. Hanya saja kalian menyampaikan itu adalah suatu solusi. Terserah kepada orang yang bersangkutan. Betul nggak? Oke, silakan lanjutkan. Sudah? Ada lagi? Nggak ada. Siapa lagi? Kamu ada? Sudah dijawab semua. Ada lagi yang lain? Ini kayaknya kelompok sebelah sini aja yang mau jawab ini. Kelompok sebelah sana nggak ada. Ya? Ke sebelah sini kayaknya kumpulan pintar-pintar kayaknya nih. Bukan ya? Lebih ke apa? Ya, lebih ke apa ya? Nggak apa-apa, bagus itu, bagus, senang saya. Apa? Lebih ke apa? Bukan pintar, tapi lebih ke apa? Pikirkan dulu. Lebih ke pengalaman, boleh, betul. Ada juga mungkin mempunyai pengalaman keluarganya kah? Ya, atau secara langsung dia juga mendapatkan masalah itu, ya. Bisa juga atau karena memang dia tahu. Ya. Atau memang dia tahu atau memang dia pernah lihat kejadian-kejadian atau dia juga sebagai korban. Ya. Mungkin. Berarti sebelah sini aja yang merasa ada korban. Sebelah sini nggak ada ya? Sini ada nggak? Kelompok sini. Saya bedakan dulu. Karena saya kepengen dari setiap setiap kelompok, anggap saya ini kelompok nih. Ini kelompok ya. Kelompok masing-masing. Ya. Jadi masing-masing ini kelompok ini di mana yang dia bisa menjawab, lebih banyak menjawab, anggap saya itu adalah satu kelompok. Nah, seperti ini nih satu kelompok. Ya. Oh ya, kelompok ini lebih banyak menjawab. Ya, bagus. Nah, menurut saya kelompok ini kurang ini, ya. Kayak sepertinya tidak ada banyak ide, ya, banyak diam. Ya, begitu. Oh, kelompok ini wah antusias sekali untuk menjawab, mencari-cari informasi. Ya, begitu. Oke. Betul apa kata si siapa tadi? Ya. Si siapa yang namanya? Siapa namanya? Ayla. Naila. Inaya. Siapa? Naya. Oh, Naya. Nah, oke. Sekarang kan cara mengatasi kita sudah tahu. Ya. Tadi yang disampaikan oleh teman Anda ini siapa ini tadi? Alex itu semuanya betul, maupun oleh siapa lagi tadi yang menyampaikan? Si Rida Aulia juga betul, ya, yang disampaikan tadi, cara-cara mengatasinya, ya. Sekarang, ya, adakah di antara Anda secara langsung memang menikmati hal itu? Dalam artian yang terjadi kepada diri Anda yang pada saat ini mungkin ada di dalam ruangan ini. Angkat tangan kalau ada. Ya, kamu kan saat ini sedang menikmati nih kejadian terhadap
keluarga saya ini. Itu namanya menikmati. Ya, boleh menjalankan. Sedang mengikutilah seperti itu. Ya, sedang terjadilah, sedang tragedi. Ya. Nah, sekarang kita kepengen tahu apakah di dalam ruangan ini, dalam kelas ini, adakah yang seperti itu, yang keluarga broken home? Saya tanya, ada tidak? Ada. Salah satunya siapa sana? Siapa namanya? Iren. Siapa lagi? Oh, Naya juga. John Loy juga, betul ya? Ini jujur ya? Tidak boleh siapa? Alia juga. Oke. Jadi ada 4 orang yang di dalam ruangan ini memang ada terjadi hal seperti itu, ya. Nah, perhatikan sini. Perhatikan sini. Ya. Nah, jadi ada teman Anda di sini juga mengalami hal seperti itu. Keluarga broken home, keluarga yang pecah, keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, ya. Ayah kemana, ibu kemana, ya. Anak kemana, anak dengan ibu, anak dengan bapak, bapaknya kemana, ibunya kemana. Ya, begitu. Jadi hasil akhirnya yang merugikan, yang rugi, berarti kan? Saya ngomong dulu ya. Hasil akhirnya yang rugi itu adalah anak. Ya. Jadi orang tua boleh dia mau cerai-berai, tetapi yang merugikan itulah adalah anak. Anak tidak tahu urusan orang tua. Anak tidak punya masalah dengan orang tua. Anak adalah mengikuti apa kehendak orang tua. Dan tidak mau ikut campur tangan urusan orang tua. Nanti kalau ikut campur tangan, oh kamu nih sudah gak anak ya? Wanilah mencampuri urusan abah, urusan mama misalkan. Salah pulang. Ya. Memang ini betul. Ini sering terjadi. Keluarga broken home ini ya. Hanya gara-gara kita orang tua sebagai ayah, sebagai ibu ini adalah sebenarnya sebagai contoh bagi anaknya, tapi kelakuan dia sendiri yang tidak beres, dia tidak memikir ke panjang lebar masalah anaknya. Ya. Yang penting hatinya senang, hatinya puas, sudah. Tapi tidak mikir korbannya adalah anak. Betul itu. Itu udah sering terjadi. Orang tua hanya tahu egonya sendiri. Ya. Nggak bohong saya. Ya, tidak mikir korbannya itu siapa? Anak. Anak yang tidak tahu, anak yang berarti kan saya ngomong, ya. Anak yang sangat mengharapkan orang tua di mana tempat dia bisa berteduh, di mana tempat dia bisa bernaung, di mana tempat dia bisa menyampaikan isi hati dan perasaannya terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi kalau orang tua pecah belah, mana dia bisa contoh? Yang dia manut, yang dia salut, yang dia banggakan selama ini adalah orang tua selain daripada orang lain. Ya. Tapi orang tua seperti itu yang tidak bisa kita pakai. Ya. Tidak usah jadi orang tua kalau tidak bisa menyelesaikan masalah. Nggak usah jadi bapak, nggak usah jadi ibu kalau tidak selesaikan masalah. Jangan berani berumah tangga kalau Anda tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri. Gitu loh. Bukan persoalan so tahu, bukan. Kalau berani beristri, berani bersuami, berani berumah tangga, berarti tahu resiko dan tanggung jawab. Ya, itu jelas.
Jangan cuma tahu nyaman, setelah punya anak baru mikir cerai-berai. Ya. Itu loh. Ini sering terjadi. Orang tua hanya penting kepuasannya sendiri. Tidak mikir korban anaknya. Ya, enak. Kawin, cerai, tinggalkan anak. Ya, hasil akhirnya anaknya mau kemana? Mau ikut bapak, mau ikut mama. Bapak di sini, mama di sana. Anak yang jadi korban harus ke sini, harus ke sana. Harus ke sana, harus ke sini. Hari ini tidur di sini, besok tidur di sana. Ya, itu memang bagus. Cuman ya itu tadi saya bilang orang tua yang tidak memikirkan anak. Ya, akhirnya anaknya jadi bingung nih. Mau ikut bapak, mau ikut mama. Kadang-kadang kita orang tua, apalagi yang sering berkelahi di hadapan anak. Bung bang di situ ya. Apakah itu contoh yang bagus? Tidak. Ya. Sebagai orang tua yang seharusnya kalau ada masalah, pecahkan masalah, bawa istri Anda, bawa suami Anda kemanapun pergi, selesaikan di sana. Jangan di hadapan anak, itu contoh yang sudah tidak baik. Ya, seorang ibu, seorang ayah, itu kalau mau menyelesaikan masalah suami dan istri, bawa kemana kita pergi, selesaikan di sana. Jangan di hadapan anak. Bang, tempeleng sana, tempeleng sini. Anak melihat kayak gitu kan trauma. Ya. Ini pernah nih terjadi. Bukan cuman kalian. Saya punya adik kandung. Punya anak. Anaknya melihat karena bapaknya itu menghantam, memukul mamanya ya. Bentar dulu. Ya. Kenapa kan? Ya, anaknya menghantam bapaknya menghantam ibunya setengah mati ya sampai berdarah-darah ya, hasil akhirnya apa? Anak lalu tidak mau punya suami. Kenapa? Takut kejadiannya seperti itu nanti kalau saya punya suami yang seperti itu, saya nggak sanggup melihat, saya nggak sanggup menerima itu. Akhirnya larilah ke bagian jadi suster. Itu hanya pelarian. Ya, dia menyadari bahwa kalau saya turunan selamanya. Tapi mau tidak mau, karena daripada saya nanti takut seperti itu kejadiannya. Itulah contoh saya bilang kesalahan orang tua sehingga menyebabkan anak-anak itu jadi trauma. Gitu loh. Jangan mentang-mentang kalian ini laki-laki, seenak kalian menghantam istri, karena istri kalian lemah, seenak kalian memukul istri, itu salah. Ya, cara menyelesaikan itu ngomong baik-baik, bicaralah baik-baik. Apalagi kalau kalian punya ayah, punya ibu seperti itu. Kalian kalau ibu mau mendengarkan kata-kata kalian, mungkin bisa ngajak ngomong dengan ibu. Bu, maaf bu, saya mengetahui saya cara menyelesaikan masalah seperti ini. Saya punya usul bu, saya tidak mau bapak saya bercerai dengan ibu. Saya mau bapak sama ibu itu rukun, damai, aman, tenang. Saya lihat tiap hari. Kalau tiap hari berantakan, tiap hari berkelahi, anak ini jadi bingung, jadi pusing. Betul itu. Nggak bohong. Hanya gara-gara kesombongan kita orang tua tadi. Ya, kita tidak menghargai anak kita sendiri. Kita tidak menghargai orang lain, keluarga, tetangga kita sendiri. Ya. Itu satu contoh yang tidak baik. Ya. Nanti kalau kamu berumah tangga ya, kamu dengan suami pecahkan masalahmu dengan baik-baik. Selesaikan dengan baik. Makanya kalau cari suami, cari istri, janganlah kalian cari yang seumuran, cari yang mau saya yang muda. Ya itulah kalau orang muda. Carilah yang lebih dewasa.
yang bisa mengayomi. Mencari sesama seumuran, apalagi masih di bawah kalian sendiri, ya itu. Yang adanya kena hantam terus. Ya. Tapi itu ada masalah-masalah tertentu, ya. Masalah yang sering terjadi karena faktor ekonomi. Ya. Sang istri terlalu menuntut ini dan itu, ya. Sang suami karena tidak mampu, tidak sanggup, bisa juga terjadi bentrok. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya satu pihak. Tidak bisa menyalahkan bahwa itu kesalahan si bapak. Tidak bisa kita menyalahkan itu si ibu. Nggak bisa. Ya. Betul. Itu keluarga broken home, keluarga yang hancur berantakan. Ya. Bagaimana cara mengatasi? Kalau kita yang sedang mengalami pada saat ini, yang sedang mengalami masalah seperti itu, kitalah yang harus mengalah. Ya. Kenapa mengalah? Biarkan saja sudah. Kalau masih bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Kalau masih bisa disatukan, bisa dibicarakan lagi, kita satukan. Contoh misalnya kamu sebagai anak, masih bisalah kamu untuk berbicara dengan bapak dengan ibu yang pada saat ini mungkin berantakan. Sama-sama belum berumah tangga lagi. Ya. Satu sana masih istilahnya sendiri, di sini masih sendiri, ya. Di sana belum ada niat mau beristri lagi, di sini belum ada niat bersuami lagi. Kalau memang kita masih bisa sebagai anak bisa menyatukan, kita satukan, ya. Kita ceritakan masalah kita, kita sampaikan masalah bapak dan ibu adalah masalah saya juga, ya. Kenapa masalah saya? Kehancuran ibu, kehancuran bapak, saya juga hancur. Bukan cuma hancur bapak dan mama, saya sebagai anak juga hancur. Kenapa? Yang jadi patokan saya adalah orang tua saya. Senang kalau orang tua, kedua-duanya damai, aman, akor. Anak tuh senang hidup damai, ya. Tapi kalau bung bang sedikit-sedikit hantam, ya. Istri ini tidak tahu datang tiba-tiba langsung bang. Suami tidak tahu datang langsung blak. Nah, ini repot. Ya. Nah, contoh-contoh seperti itu kalian-kalian yang di masa akan datang ke depannya nanti, jangan pakai cara seperti itu. Ya. Jangan pakai. Itu contoh yang tidak baik. Saya pernah, almarhum bapak saya, sebelum beliau meninggal saya sampaikan, saya tidak mau ikut cara bapak. Cara bapak yang mendidik anak seperti itu, cara bapak mendidik istri seperti itu. Ibu saya loh sering kena hantam, sering kena tempeleng, sering kena tendang, pukul, berdarah-darah. Ya, saya sudah besar tuh, sudah SMP. Pernah saya alami, tapi tidak terjadi cerai-berai, enggak. Itu pernah, sering. Kami dari kecil, itu kalau udah orang tua berkelahi, itu piring, gelas, bang, hancur. Bapak kalau udah marah daripada dia hantam ibu, piring gelas yang dihancurkan. Besok mikir lagi beli. Sedikit-sedikit kita kelahi, hancurkan HP, handphone. Hancur, berantakan. Uang yang seharusnya besok kita mungkin mikir beli kulkas. Paksa beli lagi HP, penting. Ya kan? Uang yang seharusnya besok kita mikir beli lemari. Ya, pakai untuk bisa masukkan baju segala macam. Mikir lagi beli HP dulu. Esok kelahi lagi, hancuri lagi. Sampai kapan? Tidak akan pernah kamu berisi barang di rumah. Sedikit-dikit yang kamu kelahi, hancurkan barang. Itu sering terjadi. Bukan cuma di kalian aja. Ya, di keluarga saya juga sama, di keluarga istri saya juga sama. Seperti itu. Sedikit-sedikit plak HP hancur. Cemburu, ya. Lihat ini suaminya di sana, wah bukan main yang dan lain sebagainya. Ya, atau lihat di FB, ya, yang suami lihat istri, wah komen-komenan. Hancurkan HP itu. Kada usah isi HP ikam, menikam tuh pukul kada bisa
menjaga rumah tangga. Ya, itu nggak bagus, nggak baik. Itu namanya anak kecil. Ya, itu namanya anak-anak. Kalau orang dewasa, cara menyelesaikan masalah bukan seperti itu. Ya, terkecuali kamu melihat secara langsung istri sedang selingkuh di situ. Secara kasat mata kamu langsung melihat suami sedang selingkuh, kamu dapat di situ. Ngapain repot-repot? Ya, daripada ribut juga nggak jadi hasil. Ya, kalau kamu sakit hati melihat hal seperti itu, udah sana, urus kamu. Biar saya urus anak-anak saya. Kamu urus dengan suamimu yang baru. Kamu urus dengan istrimu yang baru. Biar anak-anak dengan saya. Itu salah satu caranya. Ngapain kalau kamu sudah lihat dia enak-enakan dengan istri orang, dengan suami orang, udah enak-enakan, mau lagi kamu nikmati itu. Ngapain? Mendingan sana, pergi. Kamu dapat yang baru, mudah-mudahan saya bisa ngurus anak, saya bisa dapat mungkin lebih daripada kamu. Itu caranya. Nggak usah sampai harus dibunuh lah, sampai harus disakiti lah, sampai dibuat di sosial media. Ngapain? Gak ada gunanya juga, wong ujung-ujungnya kita juga yang rasakan. Ya? Wong ujung-ujungnya kita juga yang menikmati. Biar aja sana. Gitu loh. Melihat orang ibu kita mungkin, sedang WA-an ini, lain bapakku gitu. Lawan siapa itu? Ma, itu lawan siapa, Ma? Boleh, kita curiga. Kita cek. Oh ini. Tapi jangan kamu ngadu ke ayahmu. Kalau kamu ngadu berarti sama aja itu membuat keributan. Ya, yang bagusnya kamu nasihati mamamu, nasihati bapakmu. Ma, jangan kayak itu, Ma, kasihan Abah. Amun mama sudah kada mau lawan Abah, alangkah baiknya diselesaikan baik-baik, dicerai secara baik-baik. Kena kada nyaman didengar orang. Amun mama hendak belaki lagi, sana kada masalah. Tapi tolong pandiri baik-baik dengan Abah. Kayak gitu. Ya, tapi memang tidak semudah itu, tidak segampang itu. Namanya manusia, perasaan beda-beda. Kalian mendapatkan ilmu seperti ini. Jangan, kalau mau rumah tangga kita ini akor, kalau mau rumah tangga kita ini selamanya, kalau mau lihat anak-anak kita berhasil, dengarkan apa yang saya omong. Saya akan dengarkan apa yang kamu omong. Itu caranya, bukan cara dikit-dikit buang, hantam. Ya, itu bukan cara mendidik. Ya, cara itu menyakitkan. Akhirnya betul. Saya tidak pakai sampai almarhum bapak saya tinggal. Saya tidak pernah, ya, sampai menyakiti istri, sampai menghantam istri, sampai memukul anak. Tidak pernah. Nyatanya saya tidak pernah menghantam, tidak pernah memukul. Anak saya loh pintar-pintar. Ya, nggak pernah membuat sakit hati orang tuanya. Ya, di mana bisa tinggal dia, mana dia bergaul. Nggak ada yang saya dengar kabar dengan masalah itu. Ya, dengan sendirinya mereka berkembang. Yang satu ikut kegiatan ini, yang satu ini lagi ikut ini. Tidak pernah membuat masalah terhadap orang tuanya. Ya, cukup bicarakan dengan baik-baik. Itu salah satu contoh bagi kalian nanti ke depan. Ya, jangan menyelesaikan masalah itu sedikit-dikit dengan hantam. Memang kalau kami orang Flores seperti itu. Cara mendidik anak hanya dengan pukul. Kalau dengan pukul baru mengerti, baru paham. Kalau nggak dipukul, nggak mengerti, nggak paham. Tapi menurut saya itu cara bukan yang bagus. Cara yang bikin nambah bandel. Cara yang bikin tambah nakal. Ya, silakan. Nah itu, ya. Jadi mengatasi keluarga broken home itu seperti itu, ya. Kalau ada kalian keluarga punya broken home, ayah sudah tidak bisa menyatu, ibu sudah tidak bisa disatukan, ya sudah ambil jalan tengah, ya. Sebagai anak mau tidak mau saya harus mengalah,
Mengalah terpaksa saya harus ke bapak sana, mengalah terpaksa saya harus ke ibu saya. Tapi saya tidak akan pakai cara mereka ini nanti. Karena cara dan ibu dan bapak itu menurut saya tidak bagus. Nah, kamu nggak usah pakai cara itu. Karena mau tidak mau, seperti itu sudah terjadi. Syukur-syukur yang keluarga akor, keluarga yang aman sampai sekarang. Siapa yang tidak senang melihat bapak kita sama ibu kita bersatu? Ya kan? Melihat ibu sama bapak kita senang, ketawa, ya, ngobrol bareng, candaan. Sebagai anak senang, dia punya tonggak yang kuat, dia punya pegangan yang kuat, dia punya pondasi yang kuat. Seperti rumah. Ya, rumah itu kalau pondasinya kuat, tidak akan mudah diruntuhkan. Sama dengan orang tua kita. Orang tua kita adalah pondasi. Pondasi rumah. Kalau mereka kuat, kita anak kuat. Kalau mereka lemah sedikit-sedikit hancur, anggap aja pondasi itu hancur. Sama aja kita yang namanya kita itu kayunya, mungkin pondasi sudah hancur, ya rumah-rumah ini, dinding-dinding hancur, itulah kita anak. Kita yang berantakan. Gara-gara orang tua yang punya ego masing-masing tadi. Ya. Itu cara yang kamu tidak usah pakai. Itu yang kamu pegang ke depan. Contoh ayah saya, contoh ibu saya tidak akan pakai. Tapi hanya saya pakai cara mereka untuk bekerja. Kalau masalah saya lihat, oh ayah saya kerjanya bagus, kuat. Ibu saya juga sama. Pakai cara itu aja. Tapi kalau pakai cara untuk berumah tangga, sedikit menyelesaikan rumah tangga dengan cara kehancuran, jangan dipakai. Ya, itu namanya ibu tidak memikirkan, ayah tidak memikirkan anak. Kalau ibu sama ayah mau memikirkan anak, biar kelahi bagaimana, jangan terjadi perceraian. Kenapa? Karena anak tadi, ya, yang menjadikan kita jadi satu itu karena anak. Mau kelahi, mau ribut, mau cerai, mikir lagi anak kita nanti kayak apa, yuk. Anak loh sudah ganal, memerlukan perhatian kita, memerlukan biaya sekolah dari kita, memerlukan kehidupan dari kita. Tapi kita orang tua sedikit-sedikit mau rencana cerai-berai. Anak bagaimana? Siapa yang ngurus? Itu, ya. Paham ya? Jadi jangan dipakai. Sekali lagi saya pecan. Kalau orang tua punya kalian seperti itu, tidak usah dipakai. Ya, apalagi cara sedikit-sedikit hantam, sedikit-sedikit pukul, ya sedikit-sedikit tendang. Saya pernah lihat FB itu, ya. Wah, ya. Ya memang bukan, saya memang orang yang nggak seperti itu, cuman sakit hati melihatnya, ya. Begitu. Sebagai istri juga sama. Ya, ini calon-calon istri ke depan. Jangan mancing. Mancing apa? Mancing amarah. Pukul sudah menikah wanita, pukul. Itu. Yang namanya sebagai laki-laki yang merasa dia bahwa dia adalah aku adalah dia sebagai laki-laki, tapi kalau ditantang seperti itu habis. Makanya jangan mancing. Wani mukul kamu. Wani pukul sudah, pukul. Jadi namanya laki-laki kalau udah nggak tahan emosi, hantam. Karena kamu mancing. Jawa jangan pancing. Ya. Oh, ku hantam ikam. Hantam, Wani hantam. Itu nggak boleh. Itu yang sering terjadi. Sebagai istri juga sama, jangan seperti itu. Kalau suami bilang, ikam ku hantam ikam. Hantam sudah, Wani hantam. Nah itu sama aja menantang. Ya, untung kalau suami sabar bisa kabur aja aku biar jaga dosa daripada aku hancuri kepalanya kena. Untung kalau suami yang sabar, mikir lagi panjang lebar bisa keluar pergi aku daripada masalahnya panjang, daripada kena sakit biar aku mengalah. Cara menyelesaikan gampang. Kalau sedang ribut, sedang berkelahi, ya, ayah kita sedang beribut dengan bapak, ibu kita sedang beribut dengan bapak kita cuma pesan. Bah, mendingan abah tulak dulu. Karena bila suasana sudah tenang, datang. Kalau namanya lagi panas, ketemu panas, akan masalahnya panjang.
Bah, tulak sana dulu, bah. Abah, dia aja dulu di sana, di manakah? Karena bila sudah kayak Abah sudah rasa nyaman, lihat di rumah sudah kayak tenang, datang. Hanya Abah datang ke sini. Itu caranya, tapi suasana sudah tenang. Ya, sama dengan ibu. Bapak lagi marah, ibu sudah masuk kamar duduk diam. Biar dia marah bagaimanapun. Walaupun dengar perasaan itu sakit betul, duduk diam aja. Ya, itu hanya amarahnya saja. Nanti setelah selesai dia mikir lagi, oh kenapa ya? Aku tadi kok semudah dan segampang itu mengeluarkan kata-kata. Padahal hati nggak tega. Itu sering. Baru sadar. Tapi kalau dia ini lagi ngomel, wah dia sana satu kata, bapak kita satu kata, ibu di sini bapak di sana dua kata, di sini itu bikin jadi masalah panjang. Ya, tuh caranya seperti itu. Kalau kalian nanti punya suami, kalau kedepannya nanti kalian berumah tangga, menyelesaikannya gampang. Kalau istri lagi ribut, cerewet, di rumah karena beras, karena sayur, karena gawian, oh ya aku tulak setuma dulu. Kita tuh cuma keluar sebentar, maksudnya jangan dengar omong. Kalau dia ngomongin panjang lebar, segala ungkat-ungkit dan sakit telinga ini, masuk ke sini, mendingan pergi dulu. Dia ngomel di situ kita nggak dengar, kita di sana jauh. Nanti kalau dia sudah datang kembali ke rumah, sudah selesai kayak yang Sarik tadi. Sudah selesai kayak yang tadi Mamai. Oh Ikam lagi ya? Pergi lagi kita dulu. Amun sampai seminggu Ikam kayak itu, aku seminggu di luar. Kadang aku buka, aku hendak lawan opinian lain, kadang cuman mendengar pendidikan itu, aduh, pada nyaman. Sama dengan istri, suami lagi ribut, silakan, ya, lagi ribut dan segala macam, masuk ke kamar, tutup pintu, diam. Basara Ikam, anak apa? Ya, itu caranya. Malah tidur kau. Ya, jangan sakit hati kalau orang tua seperti itu. Bawa tenang, ya. Saya bilang sama kalian yang keluarga seperti itu, bawa tenang, bawa doa, ya. Jalankan hidup seperti biasa. Jangan jadikan suatu contoh, ya. Jangan dijadikan suatu contoh itu, ya. Cukup kamu sendiri yang merasakan. Kalau masih kamu bisa perbaikin, kamu perbaiki. Kalau tidak bisa, sudah tidak bisa, nggak apa-apa. Kamu mengalah. Mengalah hanya demi karena orang tua. Terus sebenarnya contoh nggak bagus, tapi mengalah karena orang tua, ya. Nah itu. Kalau kamu misalkan lihat, koler aku lihat abah mama saban hari ribut aja. Saban hari itu bakalahi aja. Muntung bah, maaf. Aku baik ke wadah ini dulu sementara. Amun nama lawan abah pakai ini terus. Aku baik berdiam di wadah ini, guring di wadah ini atau guring di wadah om, wadah tantai. Aku sakit telinga aku baik. Telinga aku sakit mendengar boneka bantaman terus kayak ini. Baik sementara ini aku ke wadah kawan dulu. Bila sudah tenang kayak itu, mama sudah tenang, hanya aku bulik mai. Karena menurut guruku, ya, penjelasannya bahwa contoh nang mama lawan apa ini kada baik. Nang saban hari bakalahi bantam. Karena bisa kada dipandiri secara baik-baik. Karena bisa Abah Ikam tuh memang kayak itu orangnya. Ya. Ya, mungkin kada bisa ya sudah, aku berdiam dulu di wadah kawan. Aku hancur oleh karena abah lawan nama hancur juga. Jika mama abah lawan kada hancur, aku kada hancur. Tapi hancur kita maksudnya hanya supaya membuat kesadaran mereka. Bukan kita lalu karena mereka hancur, kita lalu hancur juga, nggak beres, kita nggak jelas kemana arah kita pergi. Ya, sebagai cewek jual dirilah untuk jadi kehidupan. Misal siapa tahu kan, dapat uang susah, kerja susah. Ya, itu dia penjelasan panjang lebar. Waktu kita akhirnya tinggal 1 jam. Ya, nah itu sebagai contoh, ya.
Kalau ada rumah tangga seperti itu, ya, kalian cukup diam, dengar, lihat. Sudah. Ya. Setelah itu kalian ngambil kesimpulan. Itu contoh tidak baik. Contoh ayah saya adalah sangat tidak baik. Contoh ibu saya sangat tidak baik. Kenapa? Tidak jadi panutan saya. Tidak jadi kebanggaan saya. Tidak jadi fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat adalah orang tua yang rukun, aman, damai. Bila berkelahi, bila ribut, bawa kemana dulu? Kita keluar semat. Masalah ini harus dipecahkan. Tahan dulu emosinya. Nanti sampai di sana, di mana, di jalan di mana, atau duduk di mana, diselesaikan di situ. Jangan di hadapan anak kita berkelahi bahan taman, apalagi caci maki. Pukul ikam tuh, anak dengar, jadi contoh mereka nantinya. Bodoh kamu itu, anak dengar. Usia 5 tahun itu sudah 4 tahun 5 tahun udah menangkap. Ya, kamu kasih hancur meja kursi segala macam yang ada di situ, anak lihat trauma. Bayangan dia sehari-hari itu, bayangannya. Bayangan rumah-rumah hancur, bayangan muntung abang, muntung mama, yang dibayangi mereka. Sekolah jadi tidak tenang. Mikir ini kena boleh ke rumah nih makan apa, abahku kadada, mamaku sorangan mencari makan. Ya, biar kamu mewah bagaimanapun keluarga hancur pun tetap tidak enak. Ya, biar kamu harta banyak, jangan dikira harta segala-galanya. Enggak, segala-galanya kita hidup ini adalah keluarga yang aman. Biar susah makan cuma dengan garam, ya, tapi hati tenang, hati aman. Kenapa? Ada abah, ada mama. Buahnya itulah yang menjadi tonggak bagi saya. Biar ada harta banyak, mobil mewah, amun abah jual hancur-hancuran, mama jual hancur-hancuran, nggak ada juga yang jadi pegangan saya. Karena pegangan kita adalah orang tua kita. Ya. Betul, kalau orang tua saya dulu sering berkelahi, tapi saya masih bangga. Bangga kenapa? Mereka tidak terjadi cerai-berai. Ya, tidak pernah sampai hancur-hancuran. Ya, itu yang saya bangga. Namanya selisih paham wajar, ya. Kita jangan pikir gampang. Nanti kalian belum merasakan, kalian berumah tangga nanti. Antara suami istri itu sudah pasti tidak ada kecocokan dalam suatu berpendapat. Ya. Jangan tidak cocok pendapat langsung kita ikam kan hendak ulah hantam. Nggak boleh. Pecahkan solusi bersama. Ya. Nah, itu yang masih saya banggakan orang tua ya. Bapak saya sampai meninggal, tapi walaupun sering berantaman, kalau mama sih nggak pernah melawan ya. Tapi sering bapak. Cuman saya senangnya tidak terjadi perceraian. Akhirnya ya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita aman, damai, tenang. Nah, itu. Ini contoh kayak saya punya ipar baru-baru ini ya. Berkelahi. Wah, ngeri. Ya. Suami istri. Nah, itulah ya masalah cara mengatasi broken home ya. Kalian kedepannya sebagai contoh. Ya. Kalian kedepannya nanti ya, calon bapak, calon ibu ke depan nanti jangan ambil contoh cara-cara orang tua yang seperti itu. Cara tidak baik. Cara tidak mendidik. Ya, jangan jadi contoh cara orang tua kita yang mendidik kita dengan cara kekerasan. Ya, jangan jadi contoh cara orang tua yang sedikit-sedikit ancamannya cerai. Ya, jangan jadikan contoh ya orang tua kita kalau berkelahi ya mulutnya asal keluar suara asal keluar dari mulutnya apa? Caci maki ke apa? Nggak dipakai, jangan dipakai. Jangan jadikan contoh. Ya, itu bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah bagaimana cara dia mendidik anaknya yang bagus. Ya,
Orang tua yang baik itu ajak. Suami kemana? Ajak istri kemana? Yuk kita keluar sebentar. Kita ngobrol di luar aja lah. Gak enak didengar anak-anak kita. Gitu. Jadi anak tidak tahu masalahnya. Pulang ke rumah orang tua rukun, aman, damai. Anak tenang. Ya. Tapi kalau udah dengar anak, kalau dengar istri sama suami, woi Ikam, kita cerai. Anak galau. Ya. Pasti galau hati kamu. Wah, aku ini anda kemana kena? Mendengar abah kayak itu, mama kayak itu. Ya. Akhirnya galau kita. Bingung, pusing. Ya. Nah, saya hanya pesan kepada yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ya. Kalau kamu siapa nih? Naya, sekarang bapaknya masih sudah pisah dengan ibu. Sudah berapa tahun? Kalau enggak 13, 14 tahun. Pada saat kamu usia? Belum sekolah? Belum sekolah. Ya. Sudah 13 tahunan. Artinya bapak sudah cerai-berai sama ibu. Nah, sekarang ibunya di mana? di Samarinda. Samarinda. Bapak di sini. Ini yang salahnya siapa? Salahnya bapak atau ibu? Enggak, kamu sebagai anak kan mungkin ada pernah mendengar. Yang salah itu siapa? Pokoknya dari ibu ceritanya kayak gini, dari Bapak? bapak ceritanya kayak gini, beda. Beda, tidak sama ya. Jadi akhirnya kamu sebagai anak bingung menangkapnya yang mana yang benar. Jadi udah. Biar aja gitu ya. Cuman bapak sekarang sudah beristri lagi? Sudah beristri lagi? Tapi kamu rasa aman, nyaman aja? Beda? Beda ya. Memang beda lah. Kalau bukan orang tua kandung kita, ya. Kalau bukan ibu kandung kita memang rasanya beda. Betul. Perasaan kita tuh lebih beda. Nah, sekarang kalau kamu, ibumu udah di sana udah berumah tangga lagi? Sudah? Nah, pernah kontak? Karena Sering? enggak juga. Oh kadang-kadang? Oh iya oke. Tapi ada rasa kangen terhadap ibu ada? Pasti ya. Namanya ibu. Tapi cuman jalan ceritanya kamu tidak tahu jelas. Yang jelasnya mama yang bagaimana, bapak yang bagaimana. Tapi kamu jadi galau. Jadi bingung ngambil keputusan yang mana. Ya. Tapi kamu mau tidak mau harus tetap ikut bapak gitu. Atau dulu mungkin kan kalau di dalam Islam itu kan yang mana yang menceraikan itu yang menjadi hak. Iya begitu. Maksudnya misalkan saya yang menceraikan istri. Jadi hak anak itu terhadap istri kan gitu. Bukan begitu? Iya kan? Ikut papa baru-baru lagi. Oh ikut bapak baru-baru aja. Berarti selama ini dengan mama? Oke ya. Jadi itu pengalaman ya yang kamu rasa. Tapi mau tidak mau kamu happy aja ya. Mama di sana punya suami lagi, anak berapa? 1. Bapak beristri lagi, anak 2. Tapi berarti kamu punya saudara 3. Bersaudara 3. Ya 3 lah, bapak 2. Mama sana 1. Kamu 1. Kalau dari mama sama papa sendiri. Kamu sendiri. Iya kan maksud bapak tadi. Kan dari ibu mempunyai anak 1, bersuami baru. Dari bapak mempunyai istri baru, anak 2. Kan jadi 4 kalian. Kamu tetap harus mengakui. Karena tetap harus mengakui. Kenapa? Lah yang sana ibumu, ini bapakmu. Bapakmu punya anak lagi, itu kamu harus tetap menganggap saudara. Walaupun bukan sekandung. Sama dengan ibu. Kamu sebenarnya kepengen maunya kamu aja, tapi enggak bisa. Ya, paham ya? Itu enggak bisa kamu bilang saya aja sendiri. Memang betul itu bapak, itu mama, itu saya anaknya. Tapi setelah mereka cerai-berai punya anak lagi, tetap kamu harus mengakui itu saudara saya. Paham ya? Nggak boleh ngaku itu. Ya. Orang lain yang bukan keluarga kita bisa mengangkat jadi keluarga, apalagi
terkena pada saudara sendiri. Kita bisa nggak mengakui. Ya, kan udah dibagi nih. Dia punya rezeki masing-masing nanti. Suatu saat. Kamu punya rezeki juga masing-masing. Kamu udah ditentukan jalanmu nanti. Mereka juga sama, tapi tetap kita harus mengakui itu saudara. Begitu ya. Oke, sekarang satu orang. Kedua, siapa lagi? John Loy. John Loy katanya ada masalah. Loh, kenapa gambar saya dari tadi cuma kepala doang? Ah, John Loy ini. Aduh. Tadi itu enggak, Pak. Tadi pas Pak kalau Bapak di depan. Oh, kalau di depan betul ya? Oke. Ya, John Loy. Ya, saya tanya dulu. Hah? Ya, John Loy. Ceritanya bagaimana? Memang ada terjadi cerai-berai? Ada. Nah, sekarang saya tanya. Terjadinya ini sudah lama? Sejak kamu usia? Kelas 3 SD. Oh, hampir sama kalian dua. Oh, kamu belum sekolah? Oh, kalau kamu sekolah SD. Oh, pantas. Makanya saya curiga selama ini. Kenapa John Loy ini kok sering nggak masuk ya? Dengar-dengar ada apa gitu nah. Tapi ternyata seperti ini. Ya. Bagaimana ceritakan? Orang tuamu pisah? Pisah. Bapak sama ibu pisah. Sekarang ibu di mana? Di Bud. Bapak? Di Gunung Bintang Awai. Di Gunung Bintang Awai kan di mana itu Tabak? Daerah atas. Oh, daerah Patas. Ibu di Buhut, Bapak di Patas. Sekarang yang kamu ikuti jangan siapa? Ya, kayak maksudnya yang berarti kamu selama ini tinggal dengan Bapak di Patas. Maksudnya setelah cerai-berai. Tergantung. Nah, kan itu korbannya jadinya. Saya bilang ya, akhirnya anak yang jadi berantakan. Bohong itu gara-gara orang tua seperti itu. Mereka nggak mikir, kasihan di anak. Ya, nggak bohong itu. Itu memang orang tua yang salah. Nggak kasihan kita di anak kita ya anak ini. Akhirnya kayak terombang-ambing, mau ke sana, mau ke sini. Mikir kasihan mama ke sana, mau ke sana. Mikir kasihan abah ke sini, mau ke sini. Itulah saya bilang orang tua yang salah tadi. Gak kasihan anak, ya. Kadang ke mama, kadang ke papa. Papa udah beristri lagi? Enggak. Ibu? Ibu? Nah kan? Kadang-kadang sekarang saya lihat terbalik. Kalau kami orang Flores ya, yang biasanya yang bisa bertahan itu istri. Suami yang terkadang-kadang yang cepat punya istri lagi, ya. Ini di sini saya lihat orang Dayak ini kadang-kadang terbalik, malah istri yang lebih banyak punya suami duluan daripada suami. Sudah sering terjadi, ya. Ini terjadi terhadap adik ipar saya itu sama sepupu, ya. Dia beristri dengan orang Dayak, ya. Punya anak satu. Nah, suaminya sekarang anak itu sampai udah besar mau sekolah sudah SD kelas berapa itu enggak beristri. Sedangkan istrinya sudah bersuami lagi. Gitu. Oh iya, saya bingung sekarang laki-lakinya yang banyak lebih setia daripada itu. Malam kalau istrinya maunya banyak harta ya begitu. Ya, terus berarti bapakmu di Patas, ibu di Buhut. Ibu sudah punya suami lagi. Anak berapa? Sudah, anak berapa? Belum punya anak. Baru-baru atau udah lama Mbak ibunya berumah tangga lagi? Sekitar berapa tahun? Baru-baru. Oh, termasuk lumayan juga, istilahnya apa namanya bertahan. Itu gara-gara apa? Ada kamu tahu kira ceritanya itu? Ceritanya orang tua, misalnya sampai terjerat itu gitu.
Oh, kamu nggak tahu. Cuman cerainya semenjak kamu SD kelas 3. Wah, lama sekali ya. Itu bukan karena faktor ekonomi? Bukan. Bukan karena kasus perlingkuhan? Loh. Kamu nggak tahu intinya? Nggak tahu ya. Kalau dia tahu. Cuman dia bingung menangkap yang mana. Bilang bawa begini, bilang mama begini. Akhirnya dia yang pusing. Ini di mana sih ketemunya titiknya sebenarnya? Tapi kalau kamu saya juga bingung. Bapak bilang bapak nggak tahu masalahnya, ibu nggak tahu masalahnya. Nah, lebih baik tidak tahu masalah ya daripada kamu tahu masalah. Hancur nanti ya. Oke, terima kasih John Loy ya. Oke, tapi ingat, biarkanlah mereka hancur, tapi kamu jangan hancur, ya. Karena masa depan itu ada di tangan kamu sendiri, ya, bukan di tangan orang tua, ya. Paham? Siapa tadi? Ali, Pak. Ali. Ada 4 orang tadi. Ada 4. Saya hitung di sini. Berlima. Ali. Ya, si Iren sama nih kamu dulu Ren. Ya silakan Ren. Yang benar. Jangan. Kok kenapa jadi bisa begitu? Ya silakan Ren. Bagaimana ceritakan? Siapa tahu kita sama-sama di sini. Perhatikan. Siapa tahu kita sama-sama di sini hanya untuk pencerahan aja. Dan siapa tahu ada solusi, ya. Silakan. Oh, loh kamu kenapa? Oh ya, orang tua jarang ada di rumah, cuman nggak cerai. Jadi orang tua maksudnya sekarang di mana? Ya, yang benar ini lagi serius. Perhatikan dulu saya lagi ini, tolong dengarkan dulu, diam ya. Orang tua, dah kita ini serius karena sebenarnya kita kan mapel kita kan penjas. Seharusnya hari ini kita harus menjelaskan masalah permainan bola besar. Tapi karena kita punya masalah yang serius, makanya kita pecahkan ini. Ya. Jadi mohon jangan dianggap sepele. Jangan dianggap main-main. Kalau dia nggak main-main, mendingan saya dari tadi bahas masalah materi kita. Ya kan? Itu yang pasti. Cuman ini karena ada masalah kalian yang harus bisa sama-sama kita pecahkan, ya, yang harus sama-sama kita mengatasi, ya kita atasi. Cuman saya maunya ya kalian dengar. Bagi yang masa belum punya, dengar kalian tuh ini ngapain? Kalian laki-laki kok seperti itu, pegang-pegangan tangan lah. Homo kalian itu. Nah, ya silakan. Kita dengar dulu keluhan dari si Iren ya. Tadi dari siapa sana sudah, John Loy sudah. Ya, Iren silakan. Orang tua jarang pulang ke rumah. Artinya kalian punya rumah. Nah, sekarang kamu di rumah. Kamu di rumah dengan siapa? Dengan kakak. Tapi di rumah kamu. Oh, maksudnya kakakmu sendiri. Kakak kandung. Kalian orang dua. Oh, kalian orang dua di rumah, tapi orang tuamu tuh jarang di rumah. Nah, tapi mereka nggak cerai. Nah, jadi maksudnya ibunya bapaknya di kampung sana. Ya, tapi kita jangan jangan kita salahkan dulu. Kenapa? Saya katakan jangan salahkan. Ya, ada yang tahu? Kenapa saya katakan jangan salahkan? Kan nggak cerai, hanya jarang di rumah. Beda dengan cerai. Kalau cerai itu namanya broken home. Ini nggak cerai. Anggap saja seperti orang tua kamu bekerja di sana, kamu di rumah menunggu. Nanti ada hasil dari sana, kirim ke kamu. Karena mereka bekerja. Kalau hanya di rumah, makan apa? Ya kan?
Kalau bapak sama ibu hanya duduk di rumah saja, yang mau dikerjakan tidak ada, lalu makan apa? Kalau mereka di sana bekerja, kamu tidak usah perlu harus masalah kasih sayang. Saya tanya, itu tadi, siren, ya. Sekarang saya tanya, orang tuanya bekerjanya apa? Nah, apalagi petani, ya. Tapi orang tuanya bukan broken home ya. Tapi kalian ada punya rumah di Buntok, punya rumah di sini. Nah sekarang kamu tidak pernah tanya bahwa orang tua itu beli rumah untuk apa? Nah, salahnya kamu. Sekarang orang tua itu berpikiran panjang. Anak saya nanti sekolah di Palangkaraya, ya. Misalkan saya punya anak, daripada saya nanti di Palangkaraya nyewa barak, nyewa rumah, sama aja biayanya, mendingan saya beli yang sekalian rumah di sana. Saya tinggal di Buntok sini, ya. Saya cari kerjaan di sini, saya bekerja di sini. Anak saya nanti tinggal di sana, dia sekolah di sana aman. Tapi dia di rumah. Sewaktu-waktu saya datang, itu rumah saya mau berbuat apa, terserah saya. Tapi kalau di barak nggak bisa. Kalau di rumah kontrak nggak bisa, kita datang cuma tidur doang. Tidur habis, nyenangkan anak habis, pulang. Tapi kalau di rumah sendiri, wah aku 1-2 minggu ini hendak ke rumah sana, sama anak-anak sana, aku hendak mau ulah kandang ayam kah, ulah apa kah, biar dia buatnya di rumah sana. Selesai kena aku beli lagi, begawi lagi. Itu orang tua yang bagus. Kenapa? Kalau saya bertahan di sana, hanya mau menemani anak, lalu makan apa? Kita ini penghasilannya apa? Yang bisa untuk kita makan hidup sehari-hari kan enggak ada. Nah, jadi kamu harus cari tahu itu. Keren ya? Kamu tahu nggak masalahnya sekarang? Orang tuamu kenapa sering di kampung? Nah, tidak ada kan masalah ribut-ribut? Ada nggak perkelahian? Bentrok? Jarang. Ada emang ada, tapi jarang. Tapi kamu tidak ada mendengar informasi bahwa orang tua saya sudah cerai. Nggak ada kan? Nah itu. Jadi bukan masalah, ya sama seperti bilang dia tadi, kurang kasih sayang. Kasih sayang nomor 2. Nomor 1, uang. Kalau kasih sayang kamu mau makan apa nanti? Saya sayang, nah kumana kayak baras habis. Makan itu sayang. Sama kayak orang cinta, ya. Sama kayak orang cinta ya. Belum jadi istri, belum jadi suami ya, bentar ya. Belum jadi suami, wah bukan main. Sayang, Oma, senggol sedikit, sepak sedikit batu. Kenapa yang? Ya? Nanti kalau sudah punya anak 1 di rumah, suami itu sudah munyak. Sana pegawai, sana kasih. Nih anaknya makan apa? Nih susu dari mana? Kamu nikah kepada pegawai. Sudah pasti istri marah, nggak mungkin. Anak di situ menangis. Kalau nih suami, kalau nih anak, mana mungkin? Makan apa? Itu loh, makanya saya bilang makan tuh cinta, ya. Cinta itu tidak selamanya, saya bilang sama kalian, ya. Itu loh, jangan taruh di ombar-ombar cinta. Makanya kadang-kadang makan tuh cinta. Ujung-ujungnya apa? Kelahi, ribut, tuh cinta, ya. Mudah sekali, gombal-gombal, geblong-geblong cinta, ya. Sayang. Itu. Kadang-kadang saya bilang, makan tuh cinta. Nah, yang dimakan itu nasi. Yang kalian sayangi nomor 1 adalah orang tua. Itu yang tiap kali drop uang, drop makanan, kasih uang barak. Ya, bukan pacar kamu. Ya, bukan pacar kamu yang kasih uang. Yang kasih makan, kasih hidup kamu sehari-hari. Orang loh, punya orang tua, masih ada tanggungannya. Jangan kamu nomor 1 kan pacarmu. Kadang-kadang kalau sudah punya pacar, orang tua di nomor 2 kan. Ya, ujung-ujungnya nanti, aku hendak nikah. Orang tua juga yang mau urusnya. Ya, makanya kita harus nomor 1 kan orang tua dulu. Ya, walaupun saya tidak bisa ambil contoh cara-cara mereka, tapi setidaknya saya sayang. Kenapa?
Karena mereka, kalau saya nggak sayang, saya nanti makan apa? Saya nanti nggak dibeliin baju, nggak dibeliin celana, nggak dibeliin HP, saya dapat dari mana? Saya belum punya kemampuan untuk bekerja. Saya bekerja pun belum semampu itu untuk bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu ya. Jadi orang tuamu bukan broken home ya. Coba, Ren. Bukan ya? Nah, itu kamu. Tapi aman aja. Nah, nggak apa-apa. Jangan marah sama bapak sama ibu. Cukup tanya baik-baik kepada mereka ya. Sama bilang sama kakak, jangan mencurigai yang tidak-tidak. Intinya yang pastinya kalian dua di rumah ya. Misalkan orang tua, kalau memang kakak sekarang bekerja nggak? Kerja. Nah, kakak kerja, berarti kamu dibiayai oleh kakak atau gimana? Kakak yang membiayai. Orang tua juga kan? Nah, berarti kakak mencari, bapak mencari. Orang tua juga mencari. Kirim untuk kamu. Nggak usah kita perlu masalah soal kasih sayang. Kasih sayang penting mereka kirim duit. Karena itu untuk bisa jadi masa depan saya. Kalau mereka datang ke rumah di sana hanya mengeloni saya aja supaya kasih sayang, lah lalu nanti mau makan apa? Mau bayar uang sekolah pakai apa? Ya? Mau beli paket pakai apa? Kan begitu. Beda John Loy. Kalau John Loy enak. Mah, pada lawan Abah Hanyar tuh. Aku hendak pulsa. Tukarkan paket. Itu John Loy. Dia tinggal kontak sama Abah yang baru. Bapak yang lama nanti sekali-kali saya minta. Kan kamu ada bapak dua? Ya. Hah? Nah, itu. Setiap anak sudah pasti tidak mau mempunyai mama dua, bapak dua. Hah? Pasti kepengen satu untuk selamanya. Ya betul nggak? Ya begitu. Biar aja, yang penting mereka di sana aman damai, kamu doakan kesehatan mereka, di situ aja sudah cukup ya. Kamu? Katanya anak ini keluarga broken home. Iya, yang bilang. Oh, kamu nggak ada? Bapak sama mama aman? Oh iya, orang aman kok. Ya. Oke, jadi nah itu tadi persoalan dan permasalahan ya yang dihadapi oleh teman-teman Anda ya. Mereka tidak membutuhkan kasih sayang kalian ya. Mereka tidak mengharapkan apa yang kalian kasih terhadap mereka, enggak. Mereka hanya butuh perhatian ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai ya ini ya? Udah? Hah? Belum. Jam saya yang dipakai, jangan jam kalian. Ya? Mana jamnya? Jamnya mana? Oh, pakai dana kelas lah, beli jam dinding 1. Oke, yang hadir pada hari ini ada berapa orang? Ketua kelas, wakil. Mana? Waduh, ke WC dari tadi kulihat keluar. Sekretaris mana? Ya, berapa orang yang hadir?